Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukaya Sofia dengan NIM 1030524053 dari kelas DS4802. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kalkulus sub CLO3 mengenai turunan, yang mana untuk soal nomor 1 diberikan sebuah grafik fungsi seperti ini. Soalnya berdasarkan grafik fungsi tersebut, apakah fungsi f(x) kontinu dan terdiferensial pada titik A, x sama dengan min 1, B, x sama dengan 0, C, x sama dengan 1,5, dan D, x sama dengan 2. Baik, untuk yang bagian A, fungsi tersebut tidak kontinu pada x sama dengan min 1 dikarenakan terdapat sebuah diskontinuitas atau loncatan sehingga nilai limit pada bagian kiri dan juga nilai limit kanannya tidak sama. Dan juga fungsi tersebut tidak terdiferensial pada x sama dengan min 1 dikarenakan limitnya tidak kontinu. Kemudian untuk bagian B yaitu x sama dengan 0, diketahui fungsi tersebut kontinu pada x sama dengan 0 dikarenakan tidak terdapat suatu loncatan dan juga nilai limit kiri dan kanannya sama. Tetapi fungsi tersebut tidak terdiferensial dikarenakan pada grafik terdapat suatu sudut tajam sehingga turunan pada sisi kiri dan sisi kanannya tidak sama. Kemudian bagian C, x sama dengan 1,5, yang dimana fungsi tersebut kontinu pada x 1,5 dikarenakan pada grafik tidak terdapat suatu loncatan, juga nilai limit kiri dan limit kanannya sama, serta fungsi tersebut terdiferensial dikarenakan tidak adanya suatu sudut yang tajam pada grafik tersebut. Kemudian pada bagian D yaitu x sama dengan 0, bahwa fungsi tersebut kontinu pada x sama dengan 2 dikarenakan grafiknya itu tidak terdapat loncatan dan nilai limit kiri dan kanannya sama, tetapi tidak terdiferensial dikarenakan terdapat suatu sudut yang sedikit tajam pada grafik fungsi tersebut. Kemudian untuk nomor 2, diberikan suatu fungsi kurva f(x) sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Tentukan A. Turunan fungsi dari f(x), kemudian B. Kemiringan garis singgung di titik 1,0, yang C. Persamaan garis singgung di titik 1,0, dan D. Persamaan garis normal di titik 1,0. Nah, untuk yang nomor 1, bagian A, turunan fungsi dari f(x), maka f aksen x sama dengan d per x dalam kurung x kuadrat min 3x plus 2 tutup kurung sama dengan 3x kuadrat min 3. Kemudian untuk bagian B yaitu kemiringan garis singgung di titik 1,0, yaitu kita substitusikan x sama dengan 1 pada f aksen x, menjadi f aksen x sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 3 sama dengan 3 min 3, 3 kurang 3 sama dengan 0. Kemudian untuk bagian C, persamaan garis singgung di titik 1,0, yang mana Y sama dengan Y sama dengan Y min Y sama dengan M kali X kurang X1. Kemudian Y dikurang 0 sama dengan 0. Karena kan X kurang 1 itu, maka ya Y sama dengan 0. Kemudian bagian D, persamaan garis normal di titik 1,0. Jadi kemiringan garis normal itu sama dengan min 1 per M, yang dimana jika M-nya sama dengan 0 pada garis normal secara vertikal, maka kita akan mendapatkan persamaan garisnya itu X sama dengan 1. Selanjutnya pada nomor 3, yaitu suatu benda bergerak memiliki lintasan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 kurang seperdua x kuadrat kurang 2 tambah 1. Untuk soal bagian A, kapan benda tersebut bergerak naik? Jadi fx itu lebih besar dari 0, maka f aksen x sama dengan x pangkat 3 min x min 2 sama dengan x min 2 kali x plus 1.
0 pada X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2, maka uji intervalnya itu f aksen X lebih besar dari 0 pada min tak hingga, min 1, atau 2, positif tak hingga. Kemudian untuk bagian B, kapan benda tersebut bergerak turun? Yaitu jika f aksen X lebih kecil daripada 0, maka f aksen X lebih kecil daripada 0 pada titik min 1, 2. Kemudian untuk bagian C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Jadi jika cekung ke atas itu maka F2 aksen X lebih besar daripada 0. F2 aksen X sama dengan 2X min 1 sama dengan 0, yang mana 0-nya itu 1/2. Sehingga 0 pada X sama dengan 1/2, uji intervalnya yaitu F2 aksen X lebih besar daripada 0 pada titik 1,2, 1/2, positif tak hingga. Kemudian untuk bagian D, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Pada saat F2 aksen X lebih kecil daripada 0 sehingga F2 aksen X lebih kecil daripada 0, titiknya pada negatif tak hingga, 1/2. Kemudian untuk nomor 3 bagian E, tentukan titik maksimum dan juga titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Jadi di sini f aksen X sama dengan 0 sehingga f aksen X sama dengan X min 2 kali X plus 1 sama dengan 0. Yang mana X ada min 1 dan juga X sama dengan 2. Untuk X sama dengan min 1 kita masukkan menjadi 1/2 kali min 1 pangkat 3 dikurang 1/2 kali min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 tambah 1 sama dengan min 1/3 dikurang 1/2 tambah 2 tambah 1 hasilnya 13/6. Kemudian F2 sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1/2 kali 2 kuadrat kurang 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 8/3 kurang 2 kurang 4 tambah 1 hasilnya sama dengan min 5/3. Jadi untuk titik maksimumnya itu terdapat pada titik min 1,13/6 dan titik minimumnya itu pada titik 2, min 5/3. Kemudian untuk bagian F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Jadi F2 aksen X sama dengan 0, F2 aksen X sama dengan 2X min 1 sama dengan 0, mana X sama dengan 1/2. Kemudian kita masukkan titik belok itu ke dalam Fx sehingga F 1/2 sama dengan 1/3 dikali 1/2 pangkat 3 dikurang 1/2 kali 1/2 kuadrat dikurang 2 kali 1/2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 7/12. Sehingga titik beloknya itu pada 1/2, 7/12. Sekian presentasi tugas kalkulus subcel O3 mengenai turunan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.